Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iman dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi dari bab 6, yakni dengan tema memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia atau NKRI. Memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Pengertian makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan berarti perihal satu. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. 2. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik ke dalam internal maupun luar eksternal, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Aspek sosial ada 4. 1. Kesatuan politik. 2. Kesatuan ekonomi. 3. Kesatuan sosial budaya. 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu politik. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif dalam modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Sosial budaya. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak, ragam, dan budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruh yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pertahanan dan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Konsep negara NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.
Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari dengan mempertimbangkan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan yang dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari atas pulau besar dan pulau kecil yang jumlahnya cukup banyak, yakni berjumlah 17.508 pulau. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. C. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa rakyat Indonesia. E. Memiliki tata krama atau keramahan. F. Letak wilayahnya yang amat strategis. G. Keindahan alam Indonesia yang begitu mempesona. H. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia. I. Wilayahnya yang sangat luas. J. Tanahnya yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam. C. Faktor penghambat dan pendorong kesatuan bangsa. 1. Faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. A. Rasa senasib seperjuangan. B. Pemaknaan ideologi nasional. C. Keinginan untuk bersatu. A. Rasa senasib seperjuangan. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu hendaknya terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika di masa lalu rasa senasib seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, di era saat ini rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia. B. Pemaknaan ideologi nasional. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia melalui pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan. C. Keinginan untuk bersatu. Perbedaan dan kemakmuran di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa, baik di dalam masyarakat tradisional dan modern. Keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada dalam kehidupan berbangsa negara dan berbangsa Indonesia. Keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan di mana kepulauan memiliki banyak pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Tentunya membutuhkan strategi tersendiri untuk mempersatukan setiap pandangan yang berkembang di masyarakat pulau tersebut. 2. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 3 faktor yaitu A. Faktor internal, B. Faktor eksternal, C. Sikap etnosentrisme. A. Faktor internal. Faktor internal yang menghambat integrasi nasional di era disrupsi yaitu kepentingan pribadi, separatis di kelompok dan golongan
kesenjangan ekonomi, serta kesenjangan politik. Salah satu faktor pendukung yaitu peluang bisnis inland di Indonesia sangat besar. Era disrupsi itu ditandai dengan tergunakannya teknologi kecerdasan dan teknologi informasi dalam proses industrialisasi dan marketing. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang menghambat integrasi nasional di era disrupsi adalah kepentingan regional dan kelompok internasional yang tidak sesuai dalam kepentingan nasional Indonesia. Perkembangan global internasional di era disrupsi saat ini semakin tinggi. Akibatnya semakin terbukanya sistem di bidang komunikasi dan teknologi antar individu dari beragam negara dapat bergerak dari suatu wilayah negara ke negara lain. Investasi dari suatu negara ke negara lain. C. Sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Perilakunya adalah menonjolkan kelebihan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa yang lainnya. Adanya etnosentrisme di antaranya beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Masing-masing individu maupun kelompok lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, haruslah memiliki prinsip pentingnya integrasi nasional. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menjaga keutuhan NKRI merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila dipakai sebagai pedoman hidup dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperikemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, dan menjunjung musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau yang lainnya. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini.
Nasi goreng rasanya gurih. Cakep. Dimakan di Kota Baru. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.